sira isih urip, Rakyan Maheswara Candramawa. Berani Anda. Abdi Kinasih Dewi Lanjar. Siapa di antaranya wali-wali yang pernah Anda jumpai? Ono kang duweni gelar Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sahabat Syiar yang berbahagia, kedatangan tim Syiar dalam gelap ke pantai Selamaran Pekalongan memiliki misi tersendiri. Disinyalir Keraton Dewi Lanjar berada di tempat ini. Kami pun mencoba membuka komunikasi dan mediumisasi pun dilakukan. Tanpa kami sadari, strategi makhluk yang berdatangan memiliki dampak negatif terhadap alam sadar kami. Kenapa? Ada yang mau coba masuk kan? Apa Anda juga yang dari Galunggung melakukan hal serupa? Dan cerita Joyo Wiseso pada akhirnya membuka jati diri Dewi Lanjar yang sesungguhnya. Itu nama yang Anda sebutkan itu nama laki-laki. Lanjar itu kan perempuan. Pancen lanang. Aslinya laki-laki. Terus kenapa dia berubah menjadi wanita? Anda tahu alasannya kenapa? Tapi ngene ceritanya. Seperti apa cerita selengkapnya? Tetap di Syiar dalam Gelap. Siapa yang menugaskan Anda itu? Astadewa Lodaya. Anda bukan adalah Astadewa dan Lodaya. Anda sudah cukup lama yang memberikan sebuah godaan-godaan ya, tawaran-tawaran, termasuk ketika para pensiar agama di tanah Jawa ini, khususnya pesisir utara. Lanjar mengambil jin korinnya untuk menjadi budak. Masa sih? Di dasar laut sebagai jembatan di istana. Di jero loba korin-korin anu dijajah jang. Masa? Ku si Lanjar. Ingin istana. Assalamualaikum. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Oke, sahabat-sahabatku yang berbahagia dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di Pantai Selamaran yang terletak di Kelurahan Kerapiak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Madia, Pekalongan. Insya Allah SDG Syiar Dalam Gelap malam hari ini akan mengadakan kegiatan di lokasi Pantai Selamaran. Sahabat-sahabatku,
Kota Pekalongan selain dikenal sebagai kota santri, kota batik, Kota Pekalongan juga memiliki destinasi wisata pantai yang sangat menjanjikan. Di antaranya Pantai Selamaran yang sedang kita adakan kegiatan. Selain Pantai Selamaran, Pekalongan juga memiliki Taman Wisata Laut Pasir Kencana dan juga memiliki Mangrove Park. Selain itu, yang gak kalah pentingnya, Pekalongan memiliki museum batik. Jadi batik Pekalongan itu memang batik yang sudah terkenal, baik di nasional, di Indonesia, maupun di turis-turis mancanegara. Oleh sebab itu, sahabat Syiar, jangan lupa kalau jalan-jalan ke Pekalongan untuk mampir ke wisata pantai ataupun museum batik, yang insya Allah semua akan menambah pengetahuan, apalagi pantai-pantainya pun bisa membuat kita semakin rileks, ya. Karena keindahan pantai utara tidak kalah dengan keindahan pantai selatan. Jangan lupa untuk selalu mampir ke destinasi wisata di Kota Pekalongan. Dan syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh Bapak Amiruddin selaku tenaga kontrak kegiatan objek wisata Pantai Selamaran Indah, yang mana beliau telah mendedikasikan hidupnya menjadi tenaga kontrak kurang lebih sejak tahun 2009. Sudah cukup lama, kurang lebih 13 tahun. Iya. Assalamualaikum Pak Amiruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita Syiar dalam gelap pada akhirnya bisa silaturahmi di Pantai Selamaran. Kalau saya sendiri memang baru pertama ini Pak ke pantai ini. Tadi sore saya lihat juga ini akan banyak pembangunan di sini sepertinya ya. Iya, ini banyak proyek juga. Proyek-proyek di Rumah sini. penduduk mungkin ya walaupun pendatang kan tambah-tambah gitu. Dulunya Iya. kan cuma berapa rumah tuh. Di sini ya. Iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya objek wisata akan menambah ekonomi Menambah masyarakat ekonomi, setempat ya. Nah, Pak Amiruddin, nih saya pengen tanya yang berkaitan dengan Pantai Selamaran, Pak. Yang pertama sekali sih mungkin saya juga pengen tahu juga, sahabat-sahabat saya pengen tahu kenapa sih pantai ini dinamakan Pantai Selamaran, Pak? Ya dulunya sih belum ada namanya, di waktu ya lama-kelamaan akhirnya kan kok desa ndak ada namanya gitu. Kalau dulu kan julukannya mau neng alas ah. Kalau orang Jawa sini orang Pekalongan katanya mau ke alas gitu. Mau ke alas ya? Nah, soalnya waktu itu kan masih alas, cuman sini kan tanaman melati. Melati ya? Nah, jadi pengusaha melati semua dulu itu sini melati gambir sama melati biasa itu. Tapi masih ada tanaman atau petani melati di sini? Wah, udah habis mati semua kena abrasi. Abrasi ya? Ya. Dan juga banyak area pertambakan di sini ya? Iya. Masya Allah. Lah terus lama kelamaan berembuk desanya dinamain apa ya? Ya gampang lah Selamaran gitu. Selamaran ya. Itu ada artinya nggak itu Pak? Kalau dulu sih yang namanya Selamaran itu kan ada Sungai Selamaran, tapi di sebelah sana timur Pak. Oh, sebelah timur ada Sungai Selamaran itu ya? Padahal jauh dari sini, tapi kok tiba-tiba orang sini itu kok sepakat menamakan Selamaran. Selamaran ya. Tapi Kalau artinya sendiri ada nggak Selamaran itu artinya? Ya Selamaran itu ya kalau orang Jawa bilang Selamaran itu nyamari lah gitu. Nyamari, jadi ya? sering ada orang kesasar ke sini Oh, gitu. Iya. Kalau diartikan seperti itu. ya. Cuman sih enggak tahu dulu, enggak mengartikan gitu, tapi kok tiba-tiba punya unek-unek. Unek gitu ya untuk namanya Selamaran. Namanya Selamaran gitu. Terus sejak kapan nih Pak Pantai Selamaran dijadikan sebagai objek wisata ini? Kalau objek wisata itu mungkin tahun berapa ya? 80 tahun 80-an ya? 80 itu mungkin 85 udah dimulai. 85. Ya saya ingat 85 itu bareng ada bangunan itu perumahan tuh. Ada perumahan. Terus nggak lama sini mulai dibangun ya. Dulu ada pantai pasir Wah, di sini. pantainya jauh Pak. Mungkin dari sini sampai ke tengah itu mungkin kurang lebih 300-an meter lebih. Oh, cuman abrasi ya, air Abrasi. lautnya udah mulai masuk ke darat ini Iya. ya. Oh, jadi dulu punya pantai pasir Wah, pantai juga ya. pasir bagus ini Pak. Cuman karena abrasi, jadi Abrasi. pemerintah cuma bikin bendung apa Iya. namanya? Di tanggul Ini ya, iya. biar nggak terjadi banjir ya. Masya Allah. Terus berkaitan dengan cerita mistik nih,
Pak Amiruddin. Pak Amiruddin pernah dengar nggak ada cerita-cerita mistik yang beredar di masyarakat khususnya di wilayah bagian sini, Pak? Kalau dulu pertama masuk sini aja saya sudah dengar, tapi dulu namanya kan Ibu Raden Ayu Dewi Lanjar gitu. Oh, masyarakat menyebutnya seperti itu. Tapi kalau sekarang kan Bu Haji dan Ayu Lanjar katanya Oh, gitu. di Taman Bu Haji. Berarti udah naik haji, Pak? Itu sih kalau saya dengar-dengar tahun sekitar 80-an mulai nama hajinya itu. Kan orang yang ritual pernah cerita katanya kok kesini ditemuin sama pembantunya ibunya dayang-dayangnya masih ya? ada keperluan naik haji gitu katanya. Oh, jadi belum bisa ditemui karena sedang naik haji. Nah, kayak itu tapi cerita dari para Orang-orang yang tirakat ritual ya? tirakat itu. Oh, berarti banyak orang-orang yang ritual tirakat di tempat ini ya? Wah, banyak Pak, dari mana-mana lah istilahnya, dari daerah ya jauh-jauh dari Jakarta, dari seberang Sumatera juga banyak. Sumatera juga. Itu sampai sekarang mereka Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada waktu-waktu khusus nggak mereka datang gitu? Kalau ke sini biasanya yang datang sih enggak tahu ya, istilahnya waktunya hari apa, malam apa gitu enggak tahu, tapi kalau nyampe sini biasanya dikasih tahu sama Joro Kunci itu biasanya kliwon gitu. Oh, kliwon ya. Jadi kliwonnya sembarang hari, pokoknya yang Jumat, ada kliwon. Kemis. Jumat kliwon, apa Sabtu kliwon, apa Minggu Yang kliwon. penting ada kliwon ya. Ya. Biasanya mereka itu ngapain sih Pak di sini? Ada yang mereka minta, hajat yang mereka sampaikan? Nah itu kalau saya temuin, saya cerita dia itu kalau ke sini biasanya orang kesusahan. Orang kesusahan. Terus ke sini katanya mau minta pesugihan atau Oh, apa Masya gitu lah. Allah. Saya malah bilang, lah kok gampang teman, di sini Bu Kaji mau ngasih pesugihan. Ya enggak mungkin lah, Iya, betul. pesugihan kok gampang. Nanti enggak ada orang susah, saya kan gitu. Yang namanya pesugihan itu ya semua takdir ya dari. Betul, betul. Ya. Ini kan juga aneh ya, kan Pekalongan itu dikenal sebagai kota santri. Santri, ya. Terus yang tirakat itu banyak warga Pekalongan juga, Pak? Kalau tirakat ya Pekalongan, sekitar Pekalongan, tapi Pekalongan yang agak ke Pinggir ya, selatan, agak ke selatan ya. ke selatan. Cuman banyaknya mungkin dari kota-kota lain ya. Kota lain, kalau Pekalongannya jarang. Jarang ya, karena memang Pekalongan itu kan terkenal kota santri ya. Di sini banyak ulama-ulama di sini. Kalau Nggak masih tahu. minta kepada gaib, minta kekayaan, nah itu khawatir juga itu, Iya. Masya Allah. Terus Bapak sendiri pernah nggak dimimpikan oleh sosok penguasa pantai utara ini? Kalau mimpi sosok-sosok segitu sih enggak pernah ya. Cuman kalau mimpi di daerah sini kok mimpinya lain. Padahal kan dulu saya waktu di sini kan Alas, kebun melati ya. Oh, kebun melati. Tapi kalau mimpinya sini itu kok banyak pabrik, semacam ada kandang burung merpati itu banyak gitu. Jadi kayak Jadi seolah-olah lain. di tempat lain ya. Di tempat lain ya. Padahal di sini perkebunan melati Perkebunan dulunya. melati semua dulu, sama itu kelapa. Kelapa. Kalau dengan sosok Hajah Dewi Lanjar itu Bapak pernah dimimpin nggak? Sosoknya seperti apa? pernah, belum pernah. ya. Jadi Bapak hanya mimpi situasi di sini tapi aja. kalau Ya? diceritain sama istri saya sih pernah didatengin, istri saya masih tidur, tiba-tiba kok di sebelahnya gitu. Oh, sosoknya Jadi, seperti apa Pak? Dia cerita nggak? Katanya Dari ya pakaiannya? orangnya cantik, pakaiannya seperti pakaian Kartininan itulah, pakai jare. Iya, adat-adat Jawa ya. Ada Jawa, terus bajunya itu sering pakainya hijau. Hijau Terus ya. batiknya itu mesti dia pakai batik katanya. Oh, ada as batiknya yang batik, dipakai terus ya. selendangnya batik juga gitu. Waktu itu datang sendiri atau sama dayang-dayang gitu? Sendiri. Oh, sendiri aja ya. Oke, oke. Terus nih Pak, yang terakhir Pak, saya pengen tahu juga, ada nggak sih acara-acara tahunan adat atau budaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap Laut Utara ini Pak? Kalau sini sih enggak ada ya, tapi kalau masalah selamatan laut sih ada sendiri yang mengadakan dari rukun nelayan biasanya. Oh, nelayan ya. Nah, tapi kalau daerah sini itu enggak ada, mungkin kalau dulunya sih ada setiap kliwon bikin selamatan. Bikin selamatan gitu. ya. Tapi setelah yang tua-tua udah meninggal, Udah ditinggalkan ya. Ditinggalkan, enggak ada yang nerusin lah gitu ya. Oke, jadi adat istiadat tahunan atau kliwonan itu sekarang ini udah tidak ada ya? Tidak ada. Sudah ya. Kecuali di tempat lain kali Pak, di pantai-pantai lain Bapak Ya. pernah dengar ada yang melakukan itu? Enggak? Enggak Enggak ya? Enggak pernah.
Nggak ada. Ya mungkin kalau ada, tapi saya tuh nggak pernah kok main nanya-nanya seperti itu kan nggak Iya, pernah. iya. Iya. Oke deh Pak Amiruddin, terima kasih Oh, iya, banyak deh sama-sama. atas informasinya. Ya mudah-mudahan acara kita juga malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke sahabat Syiar, itulah komunikasi saya bersama Pak Amiruddin selaku tenaga kontrak di Pantai Selamaran ini. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan di Pantai Selamaran ini juga tidak ada kendala, selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi hikmahnya, jangan sekali-kali kita minta sesuatu kepada selain Allah, apalagi dalam masalah rizki. Kita semua paham bahwasanya rizki Allah Udah yang diatur, beri, ya. udah diatur dan Ya. Allah yang memberi. Selayaknya lah kita minta kepada Sang Pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat Syiar, kita akan lanjutkan kegiatan kita. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Sahabat Syiar, Pantai Selamaran di Kota Madia, Pekalongan memang identik dengan sesosok penguasa Laut Utara. Dia bernama Dewi Lanjar. Pada malam hari ini, tim Syiar Dalam Gelap mencoba mengungkap siapa jati diri dari Dewi Lanjar. Apakah betul Dewi Lanjar yang disebut sebagai makhluk yang telah muslim, bahkan mendapatkan gelar hajjah, adalah tokoh makhluk jin di balik pesugihan yang ada di Pantai Selamaran? Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, sahabat Syiar, mungkin kita akan langsung saja melakukan prosesi mediumisasi, karena memang beberapa mediator kita sepertinya sudah mulai bereaksi. Ya, mudah-mudahan banyak makhluk-makhluk yang bisa memberikan informasi kepada kita tentang lokasi Pantai Selamaran, khususnya satu tema yang akan kita angkat mengenai penguasa Ratu Pantai Utara. Oke, mediator pertama, Di. Oke, Kang Rizwan. Kang Rizwan, silakan di sini. Didi, siap? Oke, siap. Eksekusi ente hadap ke sana. Nah, di situ aja, Pak Ustadz. Langsung gerbangnya. Boleh, sip. Rizwan, ente fokus ya. Pejamkan mata, fokus. Oke. Sini, Kang. Hadap sini, Kang. Oke, siap ya. Bismillah. Kita fokus. Fokus yang dalam. Bismillah. Allah ya Qayyum a'udzu billahi min syarri ma Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghfiruka wa natubu Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghfiruka wa natubu Sunnah.
Assalamu ala man ittaba'al huda. Oke. Anda tidak bisa menjawab salam saya. Wah, kenapa Anda buang muka? Anda bukan muslim ya? Bukan. Anda bisa bicara? Oke. Anda berasal dari pantai ini? Oke. Ya. Nah, sip. Dengan siapa saya berhadapan? Tidak perlu tahu. Tak perlu tahu. Oke. Nggak ada masalah. Oke. Sip. Oke. Anda tinggal di mana? Sebelah sana. Sebelah sana. Di atas laut? Iya. Oke. Ada apa Anda memanggil saya? Ya, saya mau mencari informasi terkait Pantai Selamaran. Untuk apa? Saya dengar di sini banyak orang meminta pesugihan. Bukan urusan Anda. Apabila orang itu seorang muslim, itu merupakan urusan kami untuk memperingati, untuk memberikan pemahaman bahwa itu adalah cara yang salah. Anda tahu berarti ya? Itu urusan kami. Oke, berarti Anda tahu. Tapi apa benar Anda bisa mengabulkan apa yang mereka inginkan? Tentu bisa. Oke. Anda bisa mengasih kekayaan? Ya, Apalagi sih selain kekayaan yang diminta di sini? banyak. Jabatan? Ya, Oke. Cara apa? Bagaimana bisa Anda memberikan jabatan ketika Anda seorang jin? tidak perlu tahu Anda. Jangan-jangan Anda, Itu urusan kami. jangan-jangan Anda hanya berbohong. Anda cuma mengaku-ngaku aja bisa memberikan. Padahal hakikatnya Anda tidak bisa memberikan. Kami bisa memberikan apa yang manusia minta. Caranya? Tidak perlu Anda tahu. Ah, bohong kali ya. Anda kan bangsa jin. Masa Anda bisa naikin jabatan orang? Kecuali Anda direktur. Naikin jabatan anak buahnya bisa. Kalau Anda jin gimana caranya? Tapi Anda senang ya kalau ada orang kesini minta. Ya, sangat senang sekali. Mereka suka bawa apa sih kalau kesini? Apa yang kami minta, mereka harus bawa. Gimana cara Anda komunikasi dengan mereka? Lewat bisikan, lewat mimpi. Oh gitu. Apa yang Anda minta? Kelapa? Itu Anda tahu. Tahu lah, saya lihat ada kelapa. Ada sapu nyerek juga. Ada gurame. Gudang garam merah. Oh, iklan ini ya. Tapi kenapa Anda senang dengan hal-hal seperti itu? Abang. Ada air nggak? Oke, kalian berdua ini. Deh, makhluk, apakah Anda berasal dari pantai ini juga? Berkawan Anda berdua? Anda mengenalnya?
Ini seperti apa ya? Monyet ini kali ya? Oke. Anda bisa cerita kepada kami wujud Anda ini seperti apa? Oh, monyet. 2 kali mau masuk. Anda seperti nggak suka berdua ini. Nyet, Anda berasal dari mana, Nyet? Ih, jangan pakai bahasa itu. Yang lain nggak paham. Ya, Alhamdulillah. udah kayak Chaplin aja itu suaranya. Anda dari daratan. Sedangkan Anda Laut. laut. Kalau boleh saya tahu wujud Anda seperti apa? Siluman. Siluman apa? Buaya? Tenangkan diri Anda. Ikan? Tenangkan diri Anda. Oh, siluman. Bahasa jin, bahasa. Iya, kayaknya kita nggak paham nih. Anda lagi ngobrol apa sih? Apa? Anda? Tunggu tuh, jangan nyuruh paham. Jadi masuk. Anda apa pelaku pesugihan juga, Nyet? Iya. Oh, jadi masing-masing Anda ini mencari korban di sini kali ini. Jangan-jangan. Pesugihan monyet dengan pesugihan laut. Nah, Oh, ini bukan wilayah dia ya? seperti itu. Paham, Ustaz? Paham. Keren juga. Dia harus izin dulu katanya. Oh, begini. Kalau mau main ke darat. Nyet, tapi kan ini saya panggil, Nyet. Nggak apa-apa lah saling berdialog berdua. Saya pengen tahu kenapa kok di sini tempat terkenal dengan pesugihannya ini. Anda pesugihan monyet. Satu lagi pesugihan ikan. Iya. Masya Allah. Dia punya wilayah masing-masing katanya, Pak Ustaz. Iya, punya wilayah masuk. Itu juga paham. Tadi Hebat juga itu, cepet mahal. Oke, Nyet, sini Nyet. Kita ngobrol bareng. jaga ya. Anda boleh tahu, saya boleh tahu nama Anda siapa? Hah? Nama Anda siapa? Apakah Anda utusan Dewi Lanjar? Anda bisa jawab pertanyaan saya? Ya. Anda utusan Dewi Lanjar? Betul. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Anda tahu Dewi Lanjar? Kenal? Ini utusan Dewi Lanjar. Oh. Nggak boleh masuk, Ustaz. Garisnya. Udahlah, sama-sama. Anda sama-sama pengikut Lanjar. Anda punya dendam pribadi, jangan-jangan nih. Iya. Oh, Di, biar lu bisa Sini. ngomong, Di. Sudah. Kasih energi translate. Sudah. Oh, jadi Anda ini utusan Dewi Lanjar. Seperti itu. Dan Anda mengajak manusia untuk melakukan pesugihan. Anda iming-imingi mereka dengan kekayaan, jabatan. Oke. Itu kemauan mereka sendiri. Iya, tapi kan dari Anda juga. Kalau Anda nggak promosiin, nggak ngeiklanin, nggak ada juga yang datang ke sini. Karena mereka butuh. Oh, coba kita dengarkan dulu ini. Saya boleh tahu nama Anda siapa? Apakah perlu? Ini nama si monyet nih, yang saya tanya. Nyet, Anda punya nama atau julukan? Kenapa Anda ingin menyerang saya? Ya bukannya Anda tadi yang mau menyerang dia. Terlebih dahulu, Kenapa Anda bisa marah? Apa karena dia datang ke daratan ini sehingga Anda merasa terusik? terobos. Nerobos. Padahal kan Anda sama-sama pengikut di Lanjar. Tidak bisa, karena penyembahan kita berbeda. Penyembahan berbeda. Kalau Anda menyembah kepada siapa? Dewi Lanjar. Nah, Lah ini juga sama, ini utusannya malah. Tapi tetap Tetap apa itu? akan mendapatkan hadiah. Oh, jadi Anda rebutan hadiah. banyak-banyakan pengikut. Anda Pak kira Ustaz. tetap siar dalam gelap. Apakah perlu bertempur? Janganlah, jangan. Jangan. bertempur. Kita kesini bukan untuk tempur-tempuran, tapi mencari informasi. Ngapain Anda itu? Ngobrol.
Anda punya pasukan juga emang? Perbatasan. Selalu ada perbatasan. Anda memang ketika ada orang yang datang ke sini minta pesugihan kepada Anda dapat hadiah dari Lanjar? Dapat hadiah. Berupa apa? Kedudukan atau makanan atau apa? Jabatan. Jabatan. Masya Allah. Kalau Anda sendiri siluman ikan, apa yang Anda dapatkan ketika Anda berhasil? Pasukan. Cukup kita berdua bermitra. Anda juga mendapatkan itu? Berbicara. Iya sama, Anda berdua ini dapat kedudukan. Iya. Sifat saya seperti ini. Tidak ada pemalu. Yang penting jabatan saya terima. Sifat monyet begitu. Nggak punya malu. Nggak punya malu. Monyet yang begitu nggak punya malu. Itulah sifat monyet. Ngaku Anda nih. lakukan. Yang Anda ketahui. Manusia. Oh. Selalu serakah. Serakah. Aduh. Tapi kan bukannya Dewi Lanjar udah haji, naik haji. Iya, Nyen. Katanya udah haji Dewi Lanjar. Belum. Ya, kalau menurut Anda sendiri siluman ikan nih, Dewi Lanjar udah haji belum? Hajah Ratu Dewi Lanjar menurut Anda? Saya nggak tahu. Kalau menurut saya sih karena dia melakukan hal-hal yang menyesatkan, ya secara otomatis nggak mungkin. Muslim juga mungkin belum. Kalau Anda mau pergi. Jangan dulu sebentar, Nyet. Sebentar lagi, Kita lagi ngobrol dulu sebentar, Nyet. Ya Anda main dulu di pohon nggak apa-apa, mau naik pohon-pohon nggak apa-apa. Keliling sini. Ya kita ngobrol dulu sebentar sama dia. Anda sendiri punya nama atau julukan ya? Ya. Ya, siapa nama Anda atau julukan Anda? Tidak perlu. Cepat pergi. Sebentar lagi. Anda memiliki tugas khusus nggak dari Dewi Lanjar? Ya. Apa itu? Menjaga Apa menjaga apa? Dari apa? Apa yang Anda jaga sih? tempat kami. Dijaga dari mana? Emang takut diserang atau dijarah, diambil? Ya. Siapa yang menjarah dan mengambil? Sebangsa Anda juga? Hah? Kami tahu maksud kedatangan Anda semua. Oh, Untuk apa ke situ? apa memang kalau emang Anda tahu? Jangan Oke. salah, Anda tebak-tebak dong. Kenapa Anda pergi? Kan saya panggil pasukan. Tidak mungkin saya udah besar. Ada urusan dengan Dewi Lanjar. Ada urusan dengan Dewi Lanjar. Ya makanya kita kesini. Gak mungkin kita Masuk Lanjar. sama si Cemong, sama si Kudil. Oke. Udah keluar Lanjar. Keluarin. Takut dia sama ini. Oh, Anda takut sama ini? Oh, dia dikeluarin, Dik. Oke. Oh, makhluk tua itu ya. Oke lah, nanti kapan-kapan saya panggil lagi Anda ya. Bersedia, oke? Kalau Oke. saya keluarkan itu ya. Oke, sip. Anda keluar ya. Anda menjaga dari apa sih? Sampai-sampai Dewi Lanjar memerintahkan Anda untuk menjaga sesuatu. Ini menarik. Harta yang Anda jaga atau kekuasaan. Terus apa yang Anda jaga? Dari serangan Anda. Ada Pasukan dari barat. Itu perintahnya baru atau memang sejak ribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun? Oke. Duduk. Baru. Ya. Padahal kan kita datang ke sini bukan untuk menjarah sesuatu, mengambil sesuatu. Kita hanya ingin mencari sesuatu yang berupa informasi. Informasi apa? Ya tentang keberadaan pantai ini, kenapa kok Dewi Lanjar mengiming-imingi orang umat Islam dengan kekayaan. Padahal Anda tidak mampu memberikan kekayaan itu. Semakin manusia terbawa, terhasut oleh kami, maka teman kami semakin banyak dari kalangan manusia. Teman. Ya.
Jadi Anda memperbanyak teman seperti itu. Ya, Teman untuk apa sih? Itu kan menyesatkan. Kalau mati dalam keadaan seperti itu, secara otomatis itu sudah tugas kami. jadi menyesatkan manusia, terutama umat Islam. Ya, Terus kalau nggak ada yang mau, gimana? tidak mungkin. Iya, kalau dia ilmunya kuat, imannya teguh, dan nggak mau terbujuk dengan tipuan Anda. Masih banyak manusia yang imannya lemah. Oh, masih banyak yang mudah terhasut. dan oleh- diiming-imingi kekayaan begitu. Ya, Dan itu menjadi makanan Anda. betul. Jadi masih banyak manusia yang tertipu dengan kemewahan Banyak. dunia. Dan itu Anda manfaatkan Ya, sebagai teman Anda nantinya. ya. Seperti itu. Dan makhluk sejenis Anda ini, Anda sendiri atau banyak sih yang melakukan tipu daya seperti itu? Banyak. Banyak sekali. Apakah mereka bertempat tinggal di sini atau menyebar di pelosok-pelosok kota? Menyebar. Menyebar. Ya, Apakah Anda juga punya antek-antek berupa manusia yang jadi calo-calo pesugihan? tentunya. Banyak calo aja pesugihan. Hati-hati nih. Terutama orang-orang yang hidupnya susah, terlilit utang. Iya, itu sangat mudah dibujuk sama Anda. Apalagi imannya lemah, ilmunya cetek. Pasti mudah terhasut. Masya Allah. Terus Anda kenapa sih Lanjar itu memerintahkan kepada Anda untuk menjaga tempat ini dari serangan barat? Padahal kita kan nggak nyerang. Karena ulah kalian semua yang telah mengobrak-abrik selatan. Tempat-tempat pesugihan gitu, biar nggak ada Ya. manusia yang datang lagi. Betul. Masya Allah. Dan mereka meminta bantuan pada kami yang di utara. Tapi memang betul SDG itu memiliki pengaruh terhadap tempat-tempat itu. Artinya tempat pesugihan, tempat-tempat keramat jadi sepi. Jadi nggak laku lagi. Betul emang seperti itu. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Masya Allah. Pasukan kami banyak Pasukan Anda banyak. yang siap menggoda iman para pengikut-pengikutmu. Enggak lah, kalau pengikut SDG, insya Allah mereka sudah dibekali dengan ilmu. Kita udah mewanti-wanti. Jangan sampai ketipu sama omongan Anda, bujuk rayu Anda itu. Padahal Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk apa ya? Untuk hidup damai. Harta dunia itu hakikatnya hanya tipuan saja. Karena apa? Yang dicari umat Islam adalah kebahagiaan akhirat. Iya, Itu urusan kebahagiaan akhirat. Anda. Itu urusan Anda. Iya, memang urusan saya itu. Dan saya juga memiliki kewajiban mengingatkan saudara-saudara saya terhadap jebakan-jebakan Anda. Iya, Silakan. oke. Dan apa namanya, raja Anda itu mau datang nggak? Saya pengen bicara itu nanti. Ya, Dia akan hadir. Lanjar akan hadir. ya, Oke, beliau siap. akan hadir. Oke, berarti kita nggak ada pertempuran ini ya. Karena yang saya hendaki, yang saya inginkan adalah berkomunikasi. Oke? Siluman apa? Ikan koi. Nggak ada ikan koi di laut, nggak ada. Ikan bandeng ini. Bandeng lagi. Tongkol. Iya. Wah, itu kalau kelihatan mah di balado itu enak. Di manakah Toila berada? Itu di depan Anda sedang berbicara dengan makhluk di sini. Sebelumnya dengan siapa saya berada? Raja Musti. Raja Musti. Ada yang ingin Anda sampaikan sampai masuk ke dalam tubuh anak ini? Anda kenapa sih Lanjar itu memerintahkan kepada Anda untuk menjaga tempat Oke. ini dari serangan barat? Saya harap tunggu sebentar karena sedang ada dialog dengan makhluk. Kalau boleh tahu Anda dari sini atau dari tempat lain? Bukan dari tanah sini. Bukan dari tanah sini. Saya hanya
menenangkan semua pihak. Oh, Anda ingin menengahi. Insya Allah. Apa Anda ingin menengahi atas keinginan sendiri atau ada yang menyuruh Anda, memerintahkan Anda? Perintah Sang Hyang. Masya Allah. Kalau boleh saya tahu Sang Hyang siapa? Lodaya. Oh, Masya Allah. Pangeran Lodaya. Baik kalau begitu. Berarti Pangeran Lodaya memerintahkan Anda untuk menengahi kejadian di sini. Oh. Berarti Anda datang ke sini bersama pasukan? Tidak perlu pasukan. Oh, karena tidak ingin tempur ya? Oh, berarti Anda datang sendiri? Masya Allah. Berarti Anda datang dari barat ya? Tengah. Oh, di tengah. Lodaya. Astadewa. Oh, begitu. Masya Allah. Di manakah Atoilah? Oke, sebentar. Saya sampaikan. Wah, itu kalau kelihatan mah di balado itu. Itu siapa namanya, Bang? Raja siapa? Ada tamu, Pak Ustaz? Ya itu. Utusan. Dari? Oke lah, ada lagi yang ingin Anda sampaikan. Ingat, sampai kapanpun SDG tidak akan berhenti untuk mengingatkan saudara-saudara semuslim untuk tidak tertipu dengan bujuk rayu Anda. Dan kami juga tidak akan pernah berhenti untuk menghasut manusia yang lemah imannya. Oke, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada saudara-saudaraku Amin. semuslim, sebangsa, dan setanah air. Masya Allah. Keren ya? Ajib. Oke, Ikan. Silakan Anda kembali ke tempat Anda. Karena saya akan berdialog dengan makhluk yang lain ini. Ya, dan saya tunggu kehadiran Lanjar. Oke, Di. Dari Pangeran Lodaya. Ngomong-ngomong ente samaan ini ya. Nggak janjian padahal ya, Pak Ustaz. Anda juga bawa Ustaz rompi merah. Iya. Untung nggak ente pakai. Oke, ya. Oke, saya berhadapan dengan siapa ini? Atoilah. Ya, betul. Anda mengenal nama itu. Kita bertemu tadi di masjid. Masjid. Masjid di mana ya? Tengah. Dia dekat alun-alun Pekalongan. Saya tidak mengenal ya kata-kata itu. Terus di masjid mana? Tadi sholat maghrib. Iya. Oh, Anda penghuni masjid itu, Masjid Agung? Bukan. Terus? Kebetulan kita sedang berjumpa. Sudah siapkah Anda? Siap apa itu? Apaan ini? Apaan, Vi? Apa yang Anda serahkan itu? Genggam tangan saya. Apa? Genggam? Kita pergi sebentar. Hah? Pergi? Anda maksudnya apa ini? Pergi apa? Jangan ada pertumpahan. Ya, siapa juga yang mau numpahin? Kita nggak ada rencana numpahin. Kok tiba-tiba Anda mengajak saya untuk pergi? Jebakan ini jangan-jangan. Sesama muslim tidak akan menjebak. Tahu dari mana Anda ini seorang muslim? Kita baru aja ketemu. Saya hanya ditugaskan untuk menengahi permasalahan antara manusia Dan makhluk jin. makhluk. Siapa yang menugaskan Anda itu? Astadewa Khusus. Lodaya.
Anda mengenal Asadewa dan Lodaya? Raja Musti nama saya. Raja Musti. Anda sudah ditunggu. Ada Lodaya, ada Utara. Cuman tidak semudah itu, saya percaya. Ya, Mau pergi kemana? Anda mengajak saya pergi kemana? Ke Istana Utara. Terus? hanya di pinggirnya. Ya udah, suruh aja ke pinggir, nanti saya ke pinggir. Tidak untuk didengar. Tidak untuk didengar. Ini yang menentukan antara perang dan tidak perang. Terserah Anda mau memilih yang mana. Di, Ya, kenapa ya Op, Di? ada yang mau masuk Pak Ustadz. Cuman badannya nolak. Nolak. Ya udah, dinetralin dulu aja. Kamu chat dinetralin. Anda Braja Musti, ini ada nama Braja Musti. Iya Pak Ustadz. Dia nyuruh aneh ikut sama dia dulu Hmm? untuk menyelesaikan urusan dengan Utara. Hmm? Katanya atas perintah Asadewa dan juga Lodaya. Waduh. Tar dulu Pak Ustadz. Makanya aneh takut jebakan ini. Jebakan jangan-jangan ini. Silakan lihat tangan saya. Kenapa tangannya? Sama. Kenapa harus di sana? Kita mediumisasi aja lancarnya. Bukan cara seperti itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan saya juga tidak bisa melepas begitu aja karena menyangkut keselamatan dari Syekh Athoillah. Pegang tangan saya. Kalian berdua ikut. Nggak semudah itu. Perguso. Masya Allah, Perguso. Sampai namanya Braja Musti. Braja Musti. Lupa. Perguso. Ntar dulu main ikut-ikut aja. Iya, saya nggak mau terjebak permainan Anda ini, hati-hati. Walaupun Anda benar, tapi nggak bisa seperti itu juga. Baiklah. Saya hanya menyampaikan pesan. Tapi bagus saya. tempur gitu ya. Iya. Saya tawarannya itu, kalau nggak diselesaikan itu bisa terjadi pertempuran. Apakah Anda ingin pertempuran? Saya sih nggak mau sebenarnya. Cuman kalau nggak ada pilihan lain, apa boleh dikata daripada ini beresiko. Siapa yang bisa menjamin saya balik lagi? Saya bisa sadar. Yang menjamin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus ada ilmunya juga. Harus ada wasilahnya. Iya. Waktu saya tidak banyak. Oke, sampaikan kepada Lodaya dan juga Asadewa. Saya serahkan kepada Anda. Oke. Semua ada di tangan Anda. Mau tempur atau damai. Tapi Anda sudah tahu konsekuensinya. Apa ya Pak Ustadz? Oke. Oke. Jadi dia ngasih apa Pak Ustadz? Hah? Ngasih tanda untuk memilih sesuatu.
Tapi dengan tawaran dia kita was-was juga Pak Ustadz. Iya. Karena kita pengalaman di Galunggung, sekelas lodaya yang datang sendiri aja masih kecolongan. Membawa nama Sadewa lagi. Iya, Kalau emang begitu caranya kita lebih bagus tempur ketahuan deh. iya. Kalah sekalian. Menang Pak Ustadz. Menang ya, Iya. menang sekalian. Iya. Pilihannya cuma dua Pak Ustadz. Apa itu? Kita menang atau mereka kalah. Ah, betul. Pilihannya cuma dua ya. Cuma dua. Kalau nggak kita menang, Mereka kalah. oke. Mudah-mudahan pilihan yang kedua Amin. ya. Oke sahabat siar, tadi memang dia mulai dengan pembukaan mediator, ada utusan dari utara. Kemudian saya memasukkan siluman monyet ya. Karena memang ada gerak-gerik yang saya rasakan agak sedikit mengkhawatirkan ya. Dan juga terakhir ada tamu ya, Tahu Pak Ustadz? dia itu namanya Braja Musti. Iya, pasti. Utusan dari Asadewa dan juga Lodaya yang ngajak saya ke bertemu dengan sosok Lanjak. Memang sangat menarik ini. Kalau dari informasi yang diterima, apalagi tadi juga kita dengar tentang wawancara dengan apa namanya, Kuncen atau apa pengelola di wilayah ini gitu loh. Ada beberapa pelaku tirakat yang mengatasnamakan bahwasanya penguasa utara sedang menunaikan haji. Masya Allah. Makanya namanya langsung Haji Ratu Hajah, Hajah. Ustaz. Hajah ya. Hajah apa Hajah? Nah, itu perlu dipertanyakan dulu Pak Ustadz. Ya, tapi dari beberapa utusan yang datang menunjukkan hal itu sebenarnya hanya sebuah tipuan. Tapi ya kita juga nggak akan berhenti sampai di sini. Kita akan menelusuri lebih dalam lagi siapa hakikatnya penguasa pantai utara. Yang kebetulan kita ada betul-betul di pinggir pantai utara. Satu pantai yang menjadi mitos tentang keberadaan kerajaan pantai utara. Baik sahabat siar, kita akan lanjutkan mediator selanjutnya, yaitu saudara Atma. Atma, Kami persilahkan. nggak tepuk tangan kan? Jangan. Oke, Di. Loh, dia baru tidur. Tidur. Oh, kenapa? Dia agak ke sini, Di. Iya. Ke tengah. Aman ya? Oke, bismillah. Fokus kamera. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berhadapan?
Kepala diutus oleh raja. Ada apa dengan saya, kunjut? Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.